Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daswi Fani Fadila Surya, NIM 19005054. Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Dosen pengampu Dr. Hanif Al-Qadri, SPD, MPD. Baiklah, pada review video kali ini kita akan membahas tentang administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Pada video kali ini, bidang harapan yang kita bahas yaitu administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tenaga kependidikan itu adalah mereka atau anggota masyarakat yang mengabdikan diri kemudian diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Mereka hadir dalam menunjang proses pelaksanaan pendidikan dalam satuan pendidikan atau sekolah. Administrasi pendidik dan tenaga kependidikan itu adalah, sebelumnya kita dapat mengetahui pengertian administrasi, yaitu konsep mengatur, mengelola suatu bentuk aktivitas dalam satuan pendidikan. Jadi, administrasi pendidik dan tenaga kependidikan adalah proses atau aktivitas pengelolaan sumber daya manusia. Mereka disebut sebagai pendidik atau tenaga kependidikan karena mengelola proses pendidikan dengan mendesain sedemikian rupa agar terbentuk tujuan yang jelas nantinya. Selanjutnya yaitu proses dari administrasi pendidik dan tenaga kependidikan adalah yang pertama yaitu pengadaan atau penerimaan. Adanya kegiatan penerimaan dari semester ke semester. Hal ini berdasarkan analisis yang diperlukan oleh peserta didik. Selanjutnya yaitu recruitment, yaitu penerimaan di mana terdapat syarat dan pertimbangan untuk menerima peserta didik dan pendidik untuk bekerja di suatu lembaga pendidikan. Yang ketiga, kita melakukan seleksi. Hal ini dilakukan untuk mencari yang terbaik dari yang terbaik agar nanti tidak kesulitan dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu penempatan, di mana kita mendapatkan orang yang tepat untuk ditempatkan pada suatu lembaga pendidikan. Proses menempatkan mereka yang diterima di tempat yang memang dibutuhkan sesuai dengan latar belakang, kebutuhan, jabatan dengan delegasi tugas yang dibutuhkan. Jadi kita harus bisa menempatkan seseorang pada tempat yang sesuai dengan yang mereka butuhkan atau sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh mereka. Yang ketiga yaitu orientasi, di mana para calon yang telah diseleksi yang sudah diterima melalui proses rekrutmen yang panjang itu sebuah keluarga yang baru. Mereka harus mengetahui apa yang harus dilakukan di suatu lembaga pendidikan yang sudah menerimanya. Selanjutnya yaitu kita akan melihat kesejahteraan PTK, kewajiban dan hak. Kewajiban itu sesuatu yang harus kita berikan kepada peserta didik dengan mengajarkan atau memberikan pembelajaran agar peserta didik dapat menerima pendidikan. Sedangkan hak adalah sesuatu yang diterima, yaitu gaji. Dan gaji merupakan kompensasi yang diterima pendidik berdasarkan undang-undang yang berlaku. Tunjangan. Ada tunjangan tetap, itu sebuah pembayaran kepada pekerja sebagai pendidik yang dilakukan secara teratur. Dan ada juga tunjangan tidak tetap.
adalah pembayaran yang dilakukan dengan tidak ada kaitannya dengan kehadiran, pencapaian prestasi, dan tunjangan tidak tetap ini berbentuk uang transport dan uang produktivitas lainnya. Penghargaan adalah sesuatu yang diberikan untuk menarik orang lain mau menjaga atau melakukan pekerjaan, dan datang tepat waktu dan memotivasi mereka untuk melakukan pekerjaan sebaik mungkin. Selanjutnya yaitu cuti PTK. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 79 Ayat 2, yaitu seorang pekerja atau tenaga pendidik dan kependidikan punya hak cuti tahunan. Itu lamanya sekurang-kurangnya 12 hari. Perempuan boleh mengambil cuti sebulan atau 2 bulan sesudah melahirkan. Sebelumnya kita dapat mengetahui apa itu administrasi, tenaga kependidikan dan kependidikan. Di mana administrasi pendidik dan tenaga kependidikan itu konsep mengatur, mengelola sesuatu bentuk aktivitas dalam satuan pendidikan. Jadi dapat kita simpulkan administrasi pendidikan dan tenaga kependidikan itu adalah proses atau aktivitas pengelolaan SDM mereka disebut sebagai pendidik atau tenaga kependidikan karena mereka mengelola proses pendidikan dengan mendesain sedemikian rupa. Juga terdapat prinsip-prinsip rekrutmen, yaitu transparansi, di mana tim tidak membeda-bedakan dalam proses penerimaan. Tim hanya melihat apakah memenuhi persyaratan yang telah dibuat, di mana itu nantinya akan nampak kemampuan yang akan dimilikinya setelah mengikuti proses pembelajaran. Prinsip lainnya yaitu objektif, akuntabilitas, dan tidak diskriminatif. Selain cuti, pendidik dan tenaga kependidikan juga mendapatkan hak, di mana haknya yang akan diterima oleh tenaga kependidikan adalah pembinaan dan pengembangan. Pembinaan adalah suatu kemampuan teknis dikembangkan secara teoritis dan konseptual keseluruhan dengan pekerjaan serta latihan, di mana pendidik mendapatkan pembinaan yang berguna untuk di mana bisa pendidik mengajar dengan baik peserta didiknya ketika berada di dalam kelas maupun di lapangan. Dan langkah pengembangan yaitu yang pertama tentukan kebutuhan, yang kedua tentukan sasaran, dan yang ketiga identifikasi program belajar. Selanjutnya yaitu evaluasi. Evaluasi ini dilakukan dengan yang namanya 5W tambah 1H. Hal ini dilihat sejauh manakah proses pendidikan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Dapat kita lihat yaitu 5W tambah 1H itu adalah yang pertama what, apa yang akan dinilai. Yang kedua yaitu why, kenapa dinilai. Dan yang ketiga where, di mana penilaian itu dilakukan. Yang keempat who, siapa yang seharusnya menilai. Yang kelima when, yaitu kapan penilaian itu terjadi. Dan how, yaitu bagaimana instrumen itu sebagai cakrawala pendidikan. Evaluasi ini dilakukan agar bisa menjadi perbaikan untuk rencana selanjutnya, dan rencana itu dibuat agar
bisa berjalan dengan lancar dan dapat dipergunakan dengan berlanjut sampai ke akhir dari tujuan yang akan kita capai. Evaluasi ini dilakukan agar tujuan yang kita rencanakan dari awal berjalan dengan lancar sampai akhir dari pelaksanaan nantinya. Dan apapun yang akan kita lakukan dalam evaluasi ini, kita menginginkan agar tujuan yang kita buat itu terlaksana dengan baik dan tidak sia-sia. Selain evaluasi, kita juga melihat peran dari pendidik dan tenaga kependidikan, di mana pendidik memberikan masukan kepada peserta didik untuk giat dalam belajar sampai kapanpun dan berkelanjutan, di mana pendidik dan tenaga kependidikan bisa memotivasi anak agar giat belajar dan agar peserta didik bisa meraih kesuksesannya nanti. Karena pendidik dan tenaga kependidikan itu memiliki tujuan agar peserta didik bisa menjadi pandai yang dulunya tidak tahu menjadi tahu. Apapun itu keadaannya, pendidik dan tenaga kependidikan harus bisa membantu peserta didik dalam proses pembelajaran, dan pendidik menjadi mengerti dan memahami proses pembelajaran yang telah diajarkan oleh pendidik. Pendidik dan tenaga kependidikan tidak hanya mengajar saja, tapi juga harus bisa dekat dengan peserta didik. Dengan dekatnya hubungan antara pendidik dan peserta didik, maka memungkinkan peserta didik bisa menerima pembelajaran yang diberikan oleh pendidik. Dan pembelajaran harus bisa diterima oleh peserta didik karena tujuan mereka belajar yaitu untuk mendapatkan ilmu. Dan ilmu itu yang berguna untuk peserta didik untuk meraih kesuksesannya nanti. Dan masukan yang diberikan kepada peserta didik itu diberikan oleh pendidik agar peserta didik lebih giat lagi belajar untuk kedepannya. Jadi dapat kita simpulkan yaitu dari administrasi pendidik dan tenaga kependidikan ini adalah pengertiannya yaitu administrasi pendidik dan tenaga kependidikan ini adalah proses atau aktivitas pengelolaan SDM mereka yang disebut sebagai pendidik atau tenaga kependidikan karena mereka mengelola proses pendidikan dengan mendesain sedemikian rupa. Sedangkan proses dari administrasi pendidik dan kependidikan ini adalah yang pertama, pengadaan atau penerimaan, di mana adanya kegiatan penerimaan dari semester ke semester. Hal ini berdasarkan analisis kebutuhan yang diperlukan oleh peserta didik. Yang kedua, penempatan. Kita mendapatkan orang yang tepat untuk ditempatkan pada suatu lembaga pendidikan. Proses menempatkan ini yang diterima di tempat memang dibutuhkan sesuai dengan latar belakang, kebutuhan, jabatan dengan delegasi tugas yang dibutuhkan. Yang ketiga yaitu orientasi. Mereka para calon dan tenaga seleksi yang sudah diterima melalui proses rekrutmen yang panjang itu sebuah keluarga yang baru. Dan kewajiban dan hak dari seorang pendidik dan tenaga kependidikan itu adalah kewajibannya yaitu sesuatu yang harus diberikan kepada peserta didik dengan mengajarkan atau memberikan pembelajaran agar peserta didik dapat menerima pendidikan atau pembelajaran. Sedangkan hak yang diterima oleh pendidik dan tenaga kependidikan adalah tunjangan. Tunjangan yang berupa tunjangan tetap, itu sebuah pembayaran kepada pekerja sebagai pendidik yang dilakukan secara teratur. Sedangkan tunjangan tidak tetap adalah pembayaran yang dilakukan dengan tidak ada kaitannya dengan kehadiran dan pencapaian prestasi. Selain kewajiban dan hak, pendidik dan tenaga kependidikan juga mendapatkan cuti.
Cuti pendidik dan tenaga kependidikan ini adalah UU nomor 13 tahun 2003 pasal 79 ayat 2, yaitu seorang pekerja atau tenaga kependidikan punya hak cuti tahunan. Itu lamanya sekurang-kurangnya 12 hari. Dan perempuan boleh mengambil cuti sebulan atau 2 bulan sesudah melahirkan. Sedangkan evaluasi dilakukan dengan namanya 5W tambah 1H. Dan evaluasi ini menjadi perbaikan untuk rencana selanjutnya. Selain itu, PTK juga memiliki peran, di mana perannya yaitu memberikan masukan kepada peserta didik untuk giat dalam belajar sampai kapanpun dan berkelanjutan. Dan pendidik dan tenaga kependidikan tidak hanya mengajar saja, tapi juga harus bisa memiliki hubungan dekat dengan peserta didik. Dengan semakin dekat hubungan antara pendidik dan peserta didik, akan memudahkan peserta didik dalam menerima pembelajaran. Pembelajaran harus diterima oleh peserta didik karena tujuan mereka belajar yaitu untuk mendapatkan ilmu yang dapat dipergunakan nanti untuk meraih masa depannya. Itulah review video dari saya tentang administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Apabila ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.